Orang dikasih ayam bukan telur, bukan. Bukan telur, ayam. Gak mau, Mas. Ini mau tunangan sama Buyung. Buyung! Buyung, Pak! Pak, tolongin Cindy, Pak. Please deh Cindy, please. Jangan jadi beban Mama. Mama besarin kamu jadi orang. Malah jadi orang miskin. Tapi kan kalau usaha Buyung sukses, terus dia buka rumah makan terkenal, Mama juga kan yang senang. Jangan sampai ada yang tahu kalau saya ini petugas. Siap, siap Inspektur. Siap. Pegang ini. Iya. Kalau lihat orang ini, telepon saya. Siap Inspektur, siap. Jangan-jangan Roy yang ada dalam pikiran kamu itu hanya halusinasi kamu aja. Gamat, kamu harus percaya sama Pinkan. Dia itu Roy. Dia meneror Pinkan. Dia ada di sekitar sini, Mat. Aku takut. Si Mince tuh udah dibeli sama Ronaldo 150 juta. Ada yang tedus gitu? Jangankan 150 juta. 350 juta tuh Minca kalau mau dijual. Aneh beli. Kalau perlu si Rupiah sama si Botak Mahmud tuh aneh beli borong. Ada 2 hari nih kontrak di sini nih ya. Iya, Pak RT. Cynthia mau minta maaf nih. Baru sempet ngasih KTP-nya. Nggak apa-apa. Namanya juga penyanyi. Sibuk kali ya. Gue akan tetap ngelawan kok. Gue tetap minta keadilan gue. Tapi dengan tidak cara yang seperti itu. Kita harus pakai cara yang pintar. Aku juga akan terus berdoa. Semoga kesulitan ini cepat berakhir. Amin. Aman. Itu bukan sasaran kata orang. Lewat harus lewat. Sobat! Jangan itu tangga! Bahaya! Itu jebakan! Leher bisa patah! Jangan! Jangan itu! Jebakan sobat! Awas ke Somat! Siapa yang kerja ini? Aduh, orang yang tinggi, berewokan, kayak Sinterklas. Beta bilang, jangan injak itu tangga. Aduh, bisa patah leher. Bagaimana sih, Somat? Aduh, bagaimana ini? Bantu dia. Cepat, bantu dia. Udah tahu lah, cepat. Kemana nih? Kembang gue hilang 1 nih. Nek, lihat laki-laki brewok lewat sini, Nek. Kakak, lu yang ngambil pot gue ya? Bukan aneh, tapi tuh bewok yang ngambil pot kembang nenek. Buat nimpuk Somat. No, di bawah Somat sampai kelenger mau pingsan lo. Emangnya pot gue salah apa? Lu timpukin? Oh, gimbal lu. Berarti bener dong. Si Roy sudah merencanakan mau bunuh si Somat nih. Gimana nih? Lu ambil pot gue kan? Iya kan, gimbal? Budak. Gimbal! Amat seneng Mi punya suami kayak gini, penuh pengertian. Jadi mau ngajak Mi nonton nih, Bah. Enak aja inti. Kalau nggak begini, mau kemana? Atau Abah mau ke kondangan, Bah? Undangan murah Pak RT. Yang lain pada rapi, masa abang mesti kusut sih? Ente jaga warung aja deh, ah. Tapi, kok wangi banget sih, Bah? Biasanya kalau Abah rapat RT, Abah itu selalu bawa map, bawa tas. Terus, baru rapat-rapat. Kalau begini, nggak biasa-biasanya nih rapat RT. Pakai minyak wangi lagi. Abah tuh sore nggak mandi, males. Jadi abah perlu pakai minyak wangi. Cerewet, inti kayak interogasi maling aja. Bukan masalah interogasinya. Soalnya nggak biasa-biasanya. Kalau ngajak Umi sih Umi senang-senang aja. Kalau cuma pergi sendiri, pakai rapi-rapi lagi. Enak aja jaga inti. Jaga warung ya. Awas ya kalau ngomongin ya. Sebel. Dia lagi jaga warung. Aduh, Bu RT ini kok teriak-teriak sih? Kok Anda ada di sini sih? Saya capek, Bu RT, capek. Saya lagi takut pulang sama istri saya. Maklum lagi perang. Tadi sore saya numpang tidur sebentar sama Pak RT. Ya, lumayan deh. Empuk juga kasurnya. Kok ingin amat sih?
Harusnya kalian tidur di hotel sana. Ngapain di sini? Saya nggak enak sama orang di rusun sini. Nanti dikiranya aneh itu ada apa-apanya sama ente. Aduh, Bu RT, kita kan sudah tua. Siapa sih yang curiga? Pokoknya aneh nggak mau. Kita berdua ada di sini. Udah, Pak Mahmud pulang aja. Tolong, Bu, tolong. Saya perlu tempat sementara. Nunggu istri saya adem. Biar saya aja deh yang nunggu warung. Bener, ente mau jaga warung ini? Iya. Awasnya kalau bohongin ya. Aneh pulang dulu. Ribet aja. Payah numpang sebentar aja nggak nyaman. Mana perut lapar lagi gini. Soalnya ini prosedur. Setiap warga baru mesti dikontrol sama RT. Takut-takut yang kontrak teroris. Tapi masa teroris cakep kayak gini? Enggak dong, ya nggak? Ya nggak mungkin lah Pak RT. Masa secantik saya begini kayak teroris. Ngomong-ngomong Pak RT kalau rapi ganteng bener sih. Ya, masa sih? Nih, ente nih bukan perempuan yang pertama ngomong kayak begini nih. Udah sering, banyak. Aduh, berarti pacaran Pak RT banyak dong. Ya ampun. Ngomong-ngomong, yang tadi di warung istrinya ya? Bukan, itu adik saya. Hah? Lihat aja, rambutnya aja sama saya nggak? Boleh pegang nggak rambut? Boleh. Saya pegang juga ya. Terus ngomong-ngomong, kapan nih kita ke pub nih? Sekarang ya? Kayak gitu. Pak RT buru-buru amat sih. Nah, Bos, bukan suara TV atau radio. Ada orang laki-laki masuk ke dalam rumah ini. Saudara Badrun, keadaan gawat, genting. Kita orang harus lapor Saudara Badrun punya bokap, Bapak RT. Gak usah lapor ke RT deh. Tele-tele, banyakkan surat ini surat itu. Tapi penghabisannya orang keburu kabur. Terus bagaimana? Mendingan sekarang kita langsung dobrak aja. Langsung dobrak? Ya, baik, setuju. Baik. Ayo. Badrun, bagaimana? Nggak ada kan ekstasi ya? Ganja juga nggak ada kan? Mbak, apa-apaan sih pakai nutup pintu berduaan sama perempuan? Mbak, bahkan RT harus kasih contoh yang baik dong sama warga. Asal ente tahu ya, ini teknik interogasi terbaru ente tahu gak? Pintu mesti ditutup. Supaya kalau ada apa-apa dia kagak kabur. Bapak RT, terus terang, beta kecewa sama Bapak RT rambut bonsai. Sudah manula begitu, masih suka daun muda. Mau punya sendiri ya, Mau makan sendiri ya? Bro Konte, Anda makan apa? Ngomong aja ente. Dia kan kerjanya di pub. Nanti kalau dibawa apa-apa, gimana? Kan musuh kita tercemar. Anda juga gak enak sebagai RT. Saya nggak bawa apa-apa kan Pak RT. Nggak ada kan Pak RT. Aman, lu bersih, gak ada apa-apa. Bubar. Ayo, bubar. Belum. Gimana sih ente? Kok nggak ada kapok-kapoknya sih? Mau beneran ya aneh bilangin Umi? Nah, Drone. Abah ini kan cuma ngejalanin tugas sebagai aparat. Hah? Kenapa ente mesti ngomong Umi, Drone? Salah abah apa? Please, Drone. Jangan ngomong Umi, Drone. Jangan jadi terus alasan tuh, aparat. Nah. Masa nyalain tugas sampai berduaan sama Harim di dalam pegang-pegangan tangan? Nah. Baru jadi RT aja udah begini, apalagi jadi camat. Nah. Bro Konte. Nah. Apa itu? Begitu. Bento, lu juga kurang ajar lo sama mbak gue lo. Bento, kenapa ini ya? Biarlah Oma. Jangan tanya beta. Beta saya tahu. Ini bagaimana bisa pingsan begitu, Bento? Jadi begini, Ma Erot. Maksud beta, Oma Oyen. Itu bebo kutu busuk. Dia yang mengaku inter.
Tiba-tiba dia lempar pot bunga ke arah Somad. Beta bilang, Somad, hati-hati, jebakan. Somad kaget. Dia kaget terpleset, jatuh, terguling-guling. Belum sampai 2 ronde, Somad jatuh pingsan tahu, begitu. Jadi gara-gara pot bunga nenek. Iyo. Pot bunga nenek buat nimpuk cucu nenek sendiri. Betul. Jadi begini, Oma. Ini juga pelajaran buat Oma. Besok-besok, Oma jangan jualan pot bunga. Bahaya, semua orang bisa cilaka. Lebih baik Oma jualan kue saja. Jualan kue. Jadi kalau ada yang lempar semut pakai kue, semua tidak pingsan. Malah enak kekenyangan lempar makan kue terus. Maerot galak. Orang susah begini kok dimarah-marahin. Maerot galak. Pingkan, gimana nggak apa-apa kan? Somad nggak apa-apa kok, Nek. Kepalanya cuma sedikit pusing aja. Nenek nggak yakin kalau yang melakukan itu si Bewok. Nenek tahu si Bewok itu orangnya baik. Soma. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di masus. Lihat tuh, lihat tuh, sampai kegandangan begitu, tega-teganya melaki sendiri kayak begitu. Jadi gara-gara sih, disuruh nyari sini, malah bikin acara tunangan. Saya kan sakit hati dibohongin. Saya sudah gak apa-apa, dianya aja ketakutan pulang. Biar rasa. Jadi, Mama sudah maafin Papa? Pak, nggak segampang itu, Pak. Mama udah besarin Cindy. Udah besar malah dinikahkan sama pemuda yang tanggung jawab. Apa itu nggak nyakitin Mama? Hah? Apa itu nggak bikin nyakit Mama? Mama sakit hati, seumur umur mau dibohongin sama Papa. Ma, sakit, Ma. Udah, Kenapa kalau jujur? Kenapa sih bohong? Hah? Ampun. Kenapa sih bohong? Enggak. Ampun. Pakai ini. Ampun, Ma. Apa lagi? Mau kemana? Ya pulang kau. Bayar dulu, enak aja. Laki ente tuh makan roti 3, minum 5 botol, kertas kado yang buat ente mukul 3. Ane buletin 15.000. Bayar. Enggak ada duitnya, Ma. Gimana sih? Mau makan tapi punya duit, dasar nggak gablok lagi. La. Nah. Belet. Felaris, 15.000, lumayan. Untuk sementara ini kerjaan gue udah selesai di Batam, Dun. Makanya gue bisa ke Jakarta. Gue gak nyangka kalau Roy masih ngincer kita. Terus Somad gimana keadaannya? Parah nggak? Ya alhamdulillah dia nggak kenapa-napa. Coba kalau sampai dia kena, potnya gede banget dilempar sama si Roy, bisa meninggal tuh anak. Kalau nggak geger otak bisa gila otaknya. Emang sebelumnya nggak ada yang tahu apa kalau Roy ada di sini? Udah banyak yang ngeliat si Roy ada di sekitar sini. Termasuk si Pinkan sama si Nopal udah pernah ngeliat si Roy di sini. Tapi sampai sekarang gue nggak pernah ngeliat si Roy. Mungkin dia takut kali sama gue. Bisa gue hancurin mukanya. Rob. Kayaknya itu si Roy deh, Rob. Tuh si Roy itu lagi nyaru, gue tahu tuh. Lu yakin, Ron? Yakin, nggak salah lagi. Hayo. Kita ajar aja, Rob. Ampun, Bang. Sakit banget ada. Dun. Asli, Dun. Aduh. Saya warga rusun sini yang baru, Bang. Saya nyariin istri saya yang kabur sama laki-laki lain. Katanya dia kontrak di sekitar sini, Bang.
Ini foto istri saya yang kabur, Bang. Lihat nggak di sekitar sini? Nggak pernah ngeliat tuh. Bang, saya minta maaf, Bang. Udah lancang gebukin abang. Saya pikir abang orang yang kita cari, yang mau celakain teman kita. Maafin nih. Bang, abang tadi ke dalam rusun nggak? Terus megang-megang pot? Sumpah, saya nggak masuk, saya di luar aja. Rob, orang gila kita gebukin. Ayo, Rob. Tabah ya, Pak ya. Pak, nggak usah nangis, Pak. Sekalian minta maafnya. Udah dong, Nek. Dari tadi Pingkan perhatiin Nenek nangis terus. Nenek minum dulu ya. Kalau Somat sampai geger otak gimana? Terus dia gila. Terus dia telanjang bulat, jalan-jalan di jalan. Nggak mungkin sampai kayak gitu, Nek. Somat itu cuma kejedot kepalanya. Palingan kalau pusingnya hilang juga dia sembuh, Nek. Nenek harus percaya sama Pingkan ya. Sok tahu lo. Sok dokter kamu. Tuh kan, Somat jadi budak. Somat jadi budak gara-gara pot nih. Somat ya, Somat. Udah, Nek. Sabar ya. Sebaiknya Nenek keluar ya. Nenek lihat-lihat bintang sambil menghirup udara segar. Iya, Nenek belum nyiram pot kembang. Sekarang jam berapa? Tapi sekarang udah jam 11 malam, Nek. Oh iya, pas. Betul. Siram kembang mesti jam 11 malam. Budak terus kamu. Sekali ini saja, hargai Papa. Tolong. Jangan keluar rumah. Mamamu tadi pesan, kalian nggak boleh pergi. Kalau kalian maksa, Papa bakal digantung sama mamamu. Tapi Cindy cuma mau nyari Buyung aja, Pak. Cindy takut Buyung jadi gelandangan di luar sana. Soalnya dia udah 3 hari kabur dari rumah pamannya. Cindy takut dia diusir, Pak. Cindy, Buyung itu laki-laki. Dia bisa ngurus dirinya sendiri. Pak, minggu depan kan Mica mau kawin sama Ronaldo. Sekarang mau ketemu Badrun, Pak, untuk terakhir kali aja mau pamitan, Pak. Nggak ada pakai izin-izinan dan pamit-pamitan. Kayak mau mati saja sih kamu. Papa nggak mau bikin kesalahan lagi. Papa mau nurut sama mamamu. Pokoknya, Papa nggak izinkan kalian keluar dari sini. Papa akan jaga pintu ini. Aduh, Pak, sebentar kok, Pak, please. Janji deh, Pak, setengah jam aja. Tidak. Bentar ya, Pak. Tidak. Pak. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas. Nih, ada kembang dari Mr. Yozuki.
Yosuki. Kamu perhatian banget sama nenek. Lah kan tadi Oci udah bilang dari Mr. Yosuki. Nek, Oci kan bilang sama Mr. Yosuki kalau nenek sekarang lagi seneng miara kembang. Langsung aja Mr. Yosuki beliin dari supermarket. Mahal dong. Aduh, memang orang Jepang baik-baik. Saking baiknya, mereka tinggal di sini sampai 3 abad lebih. Itu sih bukan baik, Nek. Tapi ngejajah. Bener. Saking baiknya, itu nenek dikasih kerjaan di Tangsi. Kerjaannya suruh ngawasin pribumi yang bawa senjata. Mesti dilaporin ke Jepang. Baik kan, saking baiknya tuh sampai melindungi pribumi. Aduh, nenek gimana sih? Itu namanya bukan dikasih kerjaan, tapi nenek disuruh jadi mata-mata. Mohon maaf atas kesalahan bangsa saya di masa lalu. Mudah-mudahan kembang ini bisa jadi pelipur hati nenek. Romantis betul sih situ. Mudah-mudahan para pahlawan yang sudah gugur seneng, gembira dia melihat situ ngasih bunga sama nenek. Tapi kenapa dong cuma 1? Mestinya segerobak, Kak. Nenek. Sebentar ya, nenek taruh di sini dulu. Sebentar ya, nenek mau bikin kopi buat situ. Ya, tunggu. Terima kasih. Terima kasih ya, Mr. Yosuki sudah mau mengantarkan Oci pulang ke rumah. Padahal kan kalau setiap ngantor Mr. Yosuki nganterin Oci, itu kan ngerepotin Mr. Yosuki. Tidak apa-apa. Daripada kamu naik bis malam-malam. Kamu sakit? Nih malam semua lo nggak boleh ada yang tidur, Pokoknya lo semua harus melotot sampai pagi. Dan besok pagi, lo harus nangkep tuh brewok sialan. Gue gak mau tahu. Saudara Badria. Badrun, kamu orang pikir beta tidak nafsu tangkap itu si brewok sialan? Beta nafsu. Beta juga emosi. Dia bilang kalau dia intel, tidak taunya intel imitasi. Dia bilang juga kalau dia lagi mau cari teroris. Begitu, saudara Badrun. Enak aja. Nah nyatanya Somat mau dibunuh orang. Makanya lo semua harus peka dong. Bisa bedain mana penjahat, mana polisi. Lo percuma Bento. Hidung lo udah gede. Lo nggak bisa ngendus penjahat. Kalah lo sama herder. Dia ngalah. Terumbu karang. Kalau bicara hati-hati ya. Enak aja. Bukannya beta yang kalah sama herder. Tapi justru herder yang malu-malu kalau ketemu sama beta. Kalau bicara hati-hati dong. Rambut boros, kurang ajar. Nah gitu. Banyak ngomong lo. Makanya lo semua, jangan mau dimanfaatin sama penjahat. Ntar penghabisan lo semua nih, gua aduin sama polisi lo, Karena lo bersekongkol sama penjahat. Jangan, Badrun, jangan. Kasihan beta dong, jangan. Jangan begitu, jangan. Bapak-bapak, gini aja. Sekarang bapak-bapak cari aja orang yang bewakan itu. Iya. Saya minta tolong, ya Pak ya. Iya. Pokoknya beta sama beta punya anak buah. Kata orang siap. Laksanakan. Yurop, kita ke tempatnya Somat. Iya. Siap. Lihat. Aduh, Kak Oci bener-bener masuk angin nih. Aduh, AC di kantor Kak Oci itu dingin banget, Pinkan. Kayak di kutub. Mana Kak Oci nggak boleh pakai jaket lagi. Katanya kayak orang sakit. Harus dibiasain, Kak. Lama-lama juga nggak terasa dinginnya. Kalau Kak Oci seneng sama Mr. Yosuki, apa nggak dibilang Kak Oci mimpi ya? Enggak. Emangnya kenapa? Kita kan sama-sama manusia. Tapi kan dia jabatannya tinggi, Pinkan. Dia eksekutif. Sementara Kak Oci cuma nganterin kopi doang. Jadi cleaning service. Ntar jadi kayak cerita Cinderella lagi. Jangan kecil hati, Kak. Manusia itu kan nggak dilihat dari jabatannya. Kak Oci itu baik, jujur, polos, cakep lagi.
Kalau Pingkan jadi cowok nih, Pingkan pasti kawinin Kak Oci. Bener? Iya. Emang Kak Oci pantas buat dia. Tapi kok kalau setiap jalan bareng, dia kagak pernah nembak Kak Oci sih. Mungkin dia itu nunggu momen yang tepat. Habis kalau orang mau ngungkapin rasa cinta itu kan gak sembarangan, Kak. Contohnya aja Somat. Dia tuh gak pernah bilang ke Pingkan, saya cinta kamu. Gak pernah dibilang gitu. Tapi kan Pingkan bisa lihat dari perhatiannya, perlindungannya. Pingkan ngerti gimana perasaan dia sama Pingkan. Berarti Mister Yojuki kalau setiap hari nganterin Kak Oci pulang ke rumah, terus ngasih tumpangan ke Kak Oci dari kantor, dia cinta dong sama Kak Oci. Pingkan, Robi udah datang tuh, nyariin elu. Gue udah tahu kok cerita tentang Somat. Kak Oci juga sampai kaget. Pulang-pulang aja Somat udah kayak gitu. Aduh, kenapa semua pada panik sih? Somat nggak apa-apa. Palanya cuman kejedot tembok, tadi juga baik. Ngentengin banget sih, Dron. Bukan ngentengin, Ci. Kenyataannya emang kayak begitu. Somat kagak apa-apa, lagi istirahat dia. Gue balik ah. Orang bengek sini ngikan. Nek, udah Nek. Udah sabar ya. Yuk. Gue janji, Mat. Kalau sampai gue ketemu dengan Roy, gak akan gue lepasin dia. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas. Ngapain ente kesini? Sono kita jaga warung. Kesian Umi ente. Mbak, besok pagi Ane mesti bangun. Jalan kerja. Sekarang mendingan Ane tidur supaya fresh. Besok bangun pagi. Sholat subuh, langsung jalan. Ente gimana sih? Dimintain tolong jaga warung kagak mau. Suruh betulin televisi kagak mau. Hah? Berarti ini doa abang gak dikabulin. Mau Allah dia pengen punya anak yang berguna, tau gak? Mbak, malam-malam nggak usah kebanyakan ceramah. Percuma nggak ada jamaahnya, nggak ada yang dengerin. Ane sekarang udah diterima, Mbak, di perusahaan Jepang. Sekarang Ane kalau misalnya ketemu barang bobrok kayak begini, Ane nggak mau servis. Geli, amit kotor-kotorin tangan. Ane suruh ganti sama yang baru. Nah, mumpung Ane belum jual sama orang lain, Ane tawarin Abak dulu. Ganti nih TV sama yang baru. Malu di TV udah bobrok begini. Jadi, televisi apa yang bobrok ini bisa ditukar sama yang baru gitu? Besok Ane jalan kerja Ane bawa. Ane pulang kerja, Ane udah bawa yang baru. Masih dalam kotak. Gres. Taruh sini, colok, nyos. Langsung gambarnya ada. Hebat bener perusahaan ente. Yayasan sosial kali ya? Hah? Televisi apa yang bobrok bisa ditukar sama yang baru? Yang ledek. Orang terima kasih kalau mau ngasih sama yang baru. Besok Ane buktiin kalau kagak percaya. Sekarang Ane mau tidur.
Kadang jangan begadang. Males lu. Iya. Jangan-jangan yang rusak kagak, yang baru kagak juga nih. Dua-duanya yang liwat nih. Nenek, kok kagak jualan kredok? Kagak jualan kredok lagi? Nggak, tutup sementara. Soalnya nggak ada yang belanja. Sekarang orang-orang pada irit nggak mau beli kredok. Padahal kredok nenek enak. Selamat pagi, Nenek Haji. Selamat pagi, Mr. Yuzuki. Selamat pagi, Nenek. Ini saya bawakan beberapa kembang pesanan Nenek tadi malam. Aduh, terima kasih. Aduh, bagus betul. Aduh, Tuti ya. Model nenek tambah lagi. Si gelo ngorok deh. Dasar. Sekolah ngorok. Aduh. Loh, Papa jaga di pintu ini masih bisa kabur. Tenang aja, Papa. Pada ngorok. Kumaha sih? Aduh. Mana sih? Katanya pulang malam. Tahu pulang pagi lagi. Mama teh di rumah Ibu Ida, Papa. Mama ngurusin perkawinan meja, tenda, catering semua. Aduh, Papa. Anak-anak kabur kumaha sih? Ini semua gara-gara Papa. Papa baru bangun, Ma. Nggak bisa cari. Cari. Iya. Dasar becus. Ditinggal sebelum aja anak kabur lagi. Aduh, bakal rugi. Kalau sampai kabur gak ketemu. Coba aja, Kak. Sakit? Iya. Keadaan Somat gimana, Pika? Lumayan, Kak. Dia udah makan bubur, tapi katanya kepalanya masih pusing. Sekarang dia udah tidur lagi kok. Gue udah kesel banget lihat kelakuan Roy. Kayaknya dia udah gak bisa ditolerir lagi. Kalau sampai gue ketemu dia, kayaknya bakalan terjadi pertumpahan darah antara dia sama gue. Jangan, Kak Robi. Ntar Kak Robi ada apa-apa lagi. Kak, kita kan udah kehilangan Mami sama Papi. Masa mau kehilangan Kak Robi? Iya, Kak. Somat juga gak akan setuju kalau kita pakai cara kekerasan. Roy pasti bisa lebih jahat lagi. Dia punya kekuasaan, punya uang. Kita gak akan berdaya ngelawan Roy. Iya, tapi kita gak bisa pasrah kayak gini, Pingkan. Kita ini udah kayak buruan yang jadi sasaran tembak. Gak bisa, Pingkan. Kita harus lawan. Sabar, Kak, sabar. Tapi yang jelas, kita harus minta pendapat Somat dulu. Somat lebih ngerti dalam hal seperti ini. Semoga Somat cepat sembuh. Mince, ngapain kau ngomong di sini, Nak? Kalau Cindy bisa, kenapa Mince nggak bisa, Pak? Apa? Bunuh diri. Bunuh diri? Aduh, jangan. Kamu jangan diperkara lagi dong. Papa lagi yang kena nanti. Mamamu baru aja mengancam Papa. Bagaimana nanti ini? Aduh. Mince mau pamer sama Badrun, Pak. Tapi Mince nggak tega, Mince nggak bisa.
Ya sudah, kamu ngomong saja ke sana. Walau bagaimanapun, minggu depan kamu sudah menikah. Dia harus tahu. Sini mana, Nang? Nggak tahu, Pak. Menca, kemana? Pulang sana. Menca. Menca. Aduh. Punya anak dua aja bikin repot. Bagaimana nanti kalau mamanya sudah tahu gini? Saya lagi yang kena. Aduh. Baru juga selesai kemarin, udah gini lagi. Aduh. Kok pakai sabun yang beginian? Katanya penyanyi. Emang penyanyi pakai sabun apaan, Pak RT? Orang mandinya juga sama-sama pakai air kok. Belum mandi aja udah cakep banget ya. Wangi lagi. Sisa semalam ya? Apa belum tidur? Iya nih Pak RT, baru pulang jam 3 pagi saya. Pegel-pegel bener. Sian, tiap hari itu pulang begitu? Nah sini juga pegel Pak RT. Tiap hari pulang begitu? Nggak malu, mekos kutang. Kan sarung. Si godain perempuan aja. Tanah masih tengil. Ini televisi Anda yang Anda pesen nih, hah? Udah ada 5 sih, cuman Anda butuh 1 lagi emang buat di dapur. Wah, TV-nya banyak bener Pak RT. Belum apa-apa. Itu sih belum seberapa, masih ada lagi nanti. Iya dong. Rumah kita di Menteng ada 4 masih kosong belum ditempatin. Kalau perlu nih, spiteng dalamnya kasih TV sekalian. Cynthia, kapan-kapan aneh boleh main dong ke rumah? Boleh Bang Badrun. Mampir-mampir. Kartu lama, belaga sibuk. Tante. Badrun. Udah cakep juga nih. Ente sosot aja. Sosot? Emang Cynthia es krim sosot? Percuma, Mi. Aneh udah punya saingan. Siapa? Orang deket juga. Rambutnya sama kayak kita Kribo. Udah punya anak 4, 2 bangkah. Masih ganjen, masih gatel. Habibi, Habibi, ya Habibi. Habibi dibawa-bawa. Ya Habibi. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas. Cindy. Cindy, pulang yuk sayang. Nggak enak kamu bengong di sini, kayak gadis yang hilang ingatan begini. Paling Buyung pulang ke Padang, nengok orang tuanya. Papa yakin dia masih sayang kamu. Suatu waktu nanti, dia pasti menemui kamu. Cindy, kamu masih muda sayang. Jangan hanyut sama cinta. Kamu harus masih sekolah. Pikirkan masa depanmu yang panjang itu. Pulang yuk sayang, pulang. Mamamu nunggumu di rumah sayang. Yuk. Yuk sayang.
Seandainya kemarin saya lebih tenang, saya yakin kepala Somad itu pasti udah hancur. Roy, Om sudah bilang berkali-kali, kamu jangan bertindak gegabah. Kalau itu terjadi, kamu sudah terbelit 2 masalah kriminal. Dulu penculikan Pinkan, sekarang rencana pembunuhan Somad. Kalau kamu tergesa-gesa seperti ini, akan merugikan diri kamu sendiri. Tapi saya udah nggak sabar lagi, Om. Saya udah nggak sabar untuk mendapatkan Pinkan. Tapi emosimu yang tinggi itu justru membuatmu kehilangan Pinkan. Buat apa ada Om kalau kamu bertindak sendiri? Om, semua cara udah kita lakukan. Dan semuanya gagal total. Tenang, Roy. Om sedang pikirkan rencana lain.